Perkenalkan, saya Kasut Tamami yang akan menjadi moderator pada acara kali ini, judul Otentitas Arsitektur Indonesia. Acara sharing ini adalah acara rutin dari YACP atau Yogyakarta Arsitektur Creative Project, yaitu komunitas yang mewadahi sisi kreatif dari siswa arsitektur Indonesia Yogyakarta. Sebelum mulai acara, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa. Jadi untuk diskusi yang menarik ini dilakukan di atas retak dan ini yang tidak dapat dilakukan dari berbagai beragam dari Indonesia. Akibatnya budaya Indonesia menjadi lebih beragam. Sementara itu muncul pula stigma bahwa dengan pengaruh luar negeri lebih baik dari gaya lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai atau Indonesia. Karena itu, diharapkan dan ada pendapat tapi saya akan beberapa perspektif sebagai berikut. Mohon di Google tidak disebarluaskan mengingat kapasitas platform yang terbatas. Partisipan dapat masuk ke ruang mulai pukul 11.30. Sharing akan dimulai pukul 14.00. Semua peserta diskusi harus memposisikan mikrofon dalam keadaan dalam pemaparan narasumber, namun tetap dalam menampilkan video. Bagi peserta yang tidak mematikan mikrofon, moderator atau host berhak untuk mematikan mikrofon partisipan. Partisipan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar tersedia yang akan disampaikan oleh moderator kepada pembicara pada sesi diskusi, dan apabila waktu masih tersedia, partisipan juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada moderator. Langsung saja kita sambut pemateri kita, Bapak Joseph Sidetomo. Sebelumnya akan saya sampaikan singkatnya. Bapak Joseph bernama lengkap dan bergelar Profesor Dr. Insinyur Joseph Sidetomo M.Arch. Beliau lahir di Malang 12 Maret 1948. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Desember 1997 sampai dengan 1976. Lanjutkan studi S2-nya di Institute of Japanese Architecture 1980 sampai dengan 1982 dan melanjutkan pendidikan S3 di Institut Teknologi November 2001 sampai dengan 2006. Beliau juga menjabat sebagai dosen di program di Magister dan Dokter Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Lagi pengalaman dari Bapak Joseph. Baiklah, untuk sharing materi kali ini boleh dimulai kepada Bapak Joseph. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Pemandu. Sebelum saya mulai, mic Anda tidak bagus, suaranya jelek sekali. Kamu perbaiki. Baik, selamat siang dan mohon izin hari ini saya akan mengulang materi yang sama, tapi khusus untuk hari ini ada satu hal baru yang akan saya sampaikan. Nah, untuk tidak menunda-nunda lebih panjang lagi, saya akan langsung mulai, dan judul saya adalah Nusantara. Kenapa ada Nusantara? Itu balang barunya. Baik, lanjut. Nah, ini pasti tidak ada yang tidak tahu ya, Indonesia Raya kita itu kayak begitu. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa negeri seperti begini ini adalah negeri dengan luas. Lautannya itu minimum 70%, daratannya itu maksimum 30%. Ya. Sehingga kalau mau bicara arsitektur dan hanya dibatasi dengan arsitektur yang seperti sekarang, maka kita hanya punya maksimum 30% tempat yang tersedia. Karena itu kita harus memikir juga arsitektur untuk yang 70% ini, bahwa lautan pun
potensial untuk jadi arsitektur. 2-3 minggu yang lalu sudah ada lontaran arsitektur daratan dan arsitektur lautan itu bedanya apa? Arsitektur daratan itu jelas sekali batas couplingnya. Kalau arsitektur lautan nggak ada batas couplingnya dan seterusnya. Tapi minimum kalau kita tahu bahwa ada lautan yang sebesar 70% dan daratan yang sebesar 30%, maka arsitektur daratan itu harus sadar tanah, jangan serka tanah. Dan sementara itu arsitektur lautan itu masih nul besar, sehingga ACP punya potensi besar untuk utama di dalam yang arsitektur lautan. Baik, itu pengantar yang menunjuk kepada Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Semua orang bisa bicara begitu karena Bung Jokowi juga begitu. Tapi seberapa besar sebetulnya Sabang, Merauke, dan Miangas sampai Rote itu? Seberapa besar kita itu? Klik. Mas, klik. Mas. Nah, lu lah kok ngene? Mundur. Mundur lagi. Ini. Ya, maju satu. Pertama kali Indonesia itu ini ya, di sebelah kanan itu kita melihat kuning itu Indonesia. Nah, kotak kuning dari Indonesia ini saya geser, saya bawa ke benua Eropa. Ketemunya benua Eropa berada di dalam bingkai kotak kuning ini. Dan kalau kotak kuning ini saya bawa ke dalam Amerika Serikat juga sama. Kayaknya bingkai kuning ini mencakup seluruh Amerika Serikat. Dengan melihat ini maka negeri Indonesia kurang-kurangnya sama luasnya dengan benua Eropa, ya. Kita ini negeri saja. Eropa itu benua. Jadi negeri dengan 34 provinsi itu sama atau lebih sedikit luasnya daripada benua dengan puluhan negeri dan kerajaan. Kita memang sama dengan Amerika Serikat yang daratannya saja itu 48 negara bagian. Sehingga kita harus berani mengatakan diri kita itu tidak lebih rendah dari Amerika dan dari Eropa. Kita harus berani berkata sebagai kita ini bangsa besar. Nih. Baik, klik lagi aja. Nah, sekarang kalau kita bertahan dengan peta dunia ini, kita akan bisa melihat 1, 2, 3 komponen ini, ya. Klik aja, langsung, biar cepet. Klik, yap. Lah. Ya. Kalau kita lihat peta seperti begini, tidak ada yang tidak tahu tropik itu yang mana, ya. Indonesia ini tropik. Tapi Indonesia bukan satu-satunya negeri tropik. Afrika yang di sini itu juga tropik. Benua Amerika yang di sini ini juga tropik. Jadi kalau kamu mengatakan arsitektur tropik, itu salah kalau dikatakan arsitektur tropik itu adalah Indonesia. Enggak. Gitu. Nah, kalau ini tropik, ya dorong ya. Ini tropik, maka yang Eropa dan Amerika Serikat ini subtropik. Tropik ini punya 2 musim.
Ini kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan telah menciptakan Indonesia 2 musim, Eropa dan Amerika Serikat itu 4 musim. Itu akan berarti besar nanti. Ya udah, klik aja dulu. Klik, lanjut. Nah, dari yang 2 musim ini, warna kamu sudah tahu sendiri. Yang Indonesia warnanya bahasa Jawa itu jambon. Tapi orang-orang anak milenial itu kenalnya dengan warna pink. Enggak tahu. Kita punya jambon merah jambu. Indonesia itu warnanya merah jambu. Benua Eropa warnanya beda. Fauna flora yang ada di sini di tropika berbeda dari fauna dan flora yang ada di Amerika dan Eropa. Dengan demikian, kita memang beda ya dari Eropa. Kita memang beda dari Amerika Serikat. Walaupun kita sama-sama besarnya, tapi dalam iklim kita beda, dalam fauna flora kita juga beda. Lanjut, klik. Nah, lagi beda juga. Nah, Indonesia Raya kita ini daerah Ring of Fire. Eropa nggak ada di gambar. Karena apa? Eropa tidak merupakan daerah yang rawan gempa. Ini adalah daerah kegempaan. Tingkat kegempaan yang frekuensi tinggi. Amerika pun hanya Amerika sebelah barat yang Amerika sisanya enggak. Indonesia Raya kita semuanya berwarna merah jambu. Jadi Indonesia ini rawan gempa, beda dari Eropa yang tanpa gempa, beda dari Amerika Serikat sebelah tengah dan timur yang juga tanpa gempa. San Francisco, Los Angeles itu rawan gempa, daerah gempa. Tapi New York, Washington DC sebelah kanan itu bebas gempa. Jadi ada perbedaan-perbedaan mendasar, ya, Ring of Fire, fauna flora, iklim itu bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan Sang Ilahi, diberikan kepada manusia. Oke, langsung untuk didaya gunakan. Nah, kalau tadi urusan kegempaan, ini lagi Volcanoes, ya, ternyata satu jalur juga antara kegempaan dengan gunung api. Eropa, ini Eropa bebas. Amerika seperti tadi sebelah kiri saja. Lagi-lagi ada perbedaan. Oke, lanjut. Klik. Kalau kita zoom diperbesar, inilah Indonesia Raya kita. Merah ini yang pelanggan setia. Yang merah ini pelanggan setia gempa dan letusan gunung api. Dari sini Anda juga bisa menyaksikan mengapa ibu kota negeri ini akan kita pindah ke sini, karena Kalimantan itu tidak ada merahnya, praktis tanpa merah. Sementara Batavia, Jakarta kita berada di daerah merah.
Oke, itu fakta-fakta yang harus kita terima. Fakta terakhir yang mau saya suguhkan itu adalah kita ini negeri keairan, bukan negeri kedaratan, bukan negara kepulauan saja, tapi juga negara keairan, negeri maritim, negeri bahari. Amerika dan Eropa sepenuhnya negeri daratan. Oleh karena kita sepenuhnya negeri lautan, maka laut itu menjadi sarana penghubung yang luar biasa. Ya, kakek moyang kita sudah paham benar arus laut yang kayak begini ini, sehingga kalau bulan sekian sampai bulan sekian menuju ke arah sana. Kalau bulannya ada perubahan arus laut, dan perubahan arus laut itu dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan dari Kalimantan ke Sumatera, dari Sumatera ke Papua, dari Papua ke Filipina. Suka berjalan-jalan. Oke, lanjut. Ini negeri kelautan kita, negeri keairan kita. Perahu kita itu sudah sampai Madagaskar, sudah sampai di sini. Sebulan yang lalu, itu dari LIPI memberi presentasi tentang kepurbakalaan, yakni tentang ayam. Ayam itu ternyata berasal dari negeri bumi pertiwi kita, dan di zaman purba sudah mendarat, ayam ini sudah mendarat di Amerika. Itu yang pertama, ayam. Yang kedua, bakau. Tanaman bakau itu ternyata merupakan bahan makanan di zaman sangat purba, sehingga memungkinkan melakukan perjalanan dari Nusantara, dari bumi pertiwi sampai ke Afrika. Di perjalanan laut ini nggak masalah karena ada bakau. Dan baik bakau maupun ayam itu memiliki ketuaan lebih tua dari manusia Kenya yang manusia pertama Afrika. Itu hasil penelitian LIPI. Klik langsung. Berikutnya. Nah, itu semua membuat saya kemudian menegaskan, yang kiri itu Eropa dan Amerika, yang kanan itu Indonesia. Kita ini Eropa daratan, kita ini lautan dan daratan. Ini 4 musim, ini 2 musim. Akibatnya apa? 4 musim itu membuat bangunan atau rumah itu adalah perlindungan. Yang 2 musim itu adalah pernaungan atau perteduhan. Lindungan menuntut adanya dinding. Naungan boleh ada, boleh tidak. Naungan 4 musim memang menuntut juga adanya atap. Sebab kalau tidak ada atap, tidak bisa terjadi perlindungan terhadap iklim. Di 2 musim, atap itu mutlak, karena dengan atap itulah kita bisa bernaung dan kita bisa berteduh. Jadi mulai besok pagi kamu coba koreksi pengantar arsitektur dari Schneider dan Katanis itu. Arsitektur adalah lindungan. Iya, betul, itu Eropa Amerika, bukan Asia, khususnya Indonesia. Dan yang berikutnya, Eropa Amerika itu tanpa gempa, kita ini perawan gempa. Sehingga Eropa dan Amerika bangunannya itu konstruksinya konstruksi kaku
kita ini konstruksinya konstruksi goyang. Dan dari, saya nggak pasangkan di sini, dan dari fakta Eropa dan Indonesia, kita melihat perbedaan fauna flora, maka Eropa dan Amerika itu mengangkat sebagai arsitekturnya adalah arsitektur batu. Indonesia itu mengangkat arsitekturnya adalah arsitektur kayu. Sempat Indonesia itu tergoda oleh India sehingga ikut-ikutan bikin candi dari batu. Tapi fakta tidak bisa dibantah bahwa tidak satu pun candi yang sekarang kamu bisa saksikan itu adalah bentukan atau candi yang bertahan hidup semenjak abad 10, 11, 12 atau abad 8. Enggak. Semua candi itu ditemukan dalam keadaan remuk dan direnovasi, dibangun kembali. Mengapa semua remuk? Karena tidak ada candi yang tahan gempa, semuanya remuk karena gempa. Jadi Indonesia juga menarik pelajaran besar dengan adanya arsitektur candi itu. Ada pelajaran apa? Kita pernah melakukan kesalahan arsitektural. Nah, semoga itu kan tidak akan terulang lagi, ya. Jadi dua di bawah ini menjadi fakta, kodrat 2 musim dan kodrat 4 musim mengakibatkan kodrat arsitekturnya mestinya juga beda. Kodrat tempat yang tanpa gempa dan yang rawan gempa mengakibatkan konstruksi yang beda. Bangunannya tidak sama. Itu yang pokok. Klik, ya. Terus, apa yang terjadi? Saya mau bicara tentang sebelum 1800 ya. Oke, stop. Khususnya sebelum 1700. Ada 4 lingkaran. Bukan lingkaran, lonjongan. 4 lonjongan ini sebelum 1800 sudah ada. Dan khususnya sebelum 1500, khususnya 1500, yang 3 sebelah kanan ini bisa saja saling berkomunikasi arsitekturnya, tetapi yang satu di sebelah kiri tidak ada komunikasi dengan yang di sebelah kanan. Lonjongan sebelah kiri itu adalah Eropa, lonjongan kanan atas itu adalah Cina, Jepang, dan Korea. Lonjongan yang di tengah itu India dan Indonesia. Sebelum 1600 khususnya, mau di 1500 ya boleh, dunia ini sudah punya yang namanya arsitektur Eropa, punya yang namanya arsitektur Cina, punya yang namanya arsitektur India, dan punya yang namanya arsitektur Indonesia. Ya, saya pinjam dulu istilah nama arsitektur Indonesia. Sehingga sebelum 1500, 1600, seperti tadi saya katakan, Eropa belum ke Asia, ya. Dengan demikian, Eropa yang punya Vitruvius di Asia itu tidak dikenal Vitruvius itu. India, Cina, dan Indonesia tidak mengenal Vitruvius. Tetapi sekolah-sekolah arsitektur di Indonesia di semester 1, S1 sudah dikenalkan. Arsitektur itu mengikuti firmitas, venustas, utilitas dari Vitruvius.
sekolah-sekolah arsitektur Indonesia di semester 1 mengenalkan adanya arsitektur itu adalah arsitektur Eropa. Arsitektur Indonesia itu tidak ada. Ya, 4 lingkaran ini adalah 4 lingkaran, empat lonjongan arsitektur di dunia sebelum 1500. Kita ada sebagai kesatuan arsitektur. Ini yang nanti saya katakan, kita menuntut bahwa arsitektur di tempat ini setara dengan arsitektur di Eropa. Sehingga kalau di Eropa itu ada arsitektur Renaissance di abad ke-13, di Indonesia ada abad 14, abad 14 ada Renaissance, di Indonesia abad 14 ada apa? Ada kerajaannya Sapardi-Gading, ada kerajaannya Gajah Mada, ada Sriwijaya, dan seterusnya. Duh, sejarah arsitektur kita nggak pernah ngomong yang seperti begitu. Sejarah arsitektur kita ngomongnya arsitektur Eropa, bukan arsitektur di Indonesia. Jadi sebelum 1800, oke, lanjut aja dulu, klik. Sebelum 1800, ini loh ya, mencari nama. Ada fakta, Indonesia sebagai nama diakui dunia itu pada 17.845. Pasti. Proklamasi. Semenjak 1 Januari 1800, tempat yang seluas ini dinamakan Hindia Belanda. Jadi sebelum bernama Indonesia, namanya adalah Hindia Belanda. Ini adalah peta dari tahun 1760-an. Cermati, tidak ada kata-kata Indonesia di sini. Yang ada itu adalah tempat demi tempat, Sumatera, Jawa, Borneo, Celebes, dan seterusnya. Sebelum 1800, sebelum bernama Hindia Belanda, tempat ini namanya apa? Tanyakan kepada ahli sejarah. Jawabannya apa? Saya buka buku sejarah sampai hari ini tidak menemukan jawabannya. Tetapi saya butuh nama yang menyatukan semuanya ini ke dalam satu kesatuan. Seperti halnya Hindia Belanda. Hindia Belanda ini bisa menyatukan Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Nusa Tenggara. Tapi sebelum itu namanya apa? Tidak ada yang mau memberi nama. Sehingga saya mempunyai inisiatif nama tempat yang bernama Hindia Belanda. Dulunya sebelum bernama Hindia Belanda diberi saja nama Nusantara. Tapi banyak sekali protes karena dianggapnya ini lantas kembali ke zaman Mojopahit. Ini ada juga yang loh kalau gitu kan kita ini menjadi perluasan dari Malaysia. Yang ketiga, loh kalau Nusantara kan berarti sampai Asia Tenggara dan seterusnya dan sebagainya. Tapi nggak ada yang mempunyai usulan. Kalau membuat penolakan itu lantas mengusulkan apa? Sehingga di sini Nusantara itu adalah ujung selatan, ujung Asia Tenggara. Ya. Tempat di ujung Asia Tenggara itu adalah Nusantara. Dan nama ini saya berikan untuk nama tempat sebelum adanya nama Hindia Belanda. Itu pengertian yang pertama dari Nusantara kita. Klik. Lanjut. Nah.
Nih, oleh karena layarnya nggak bisa di satu tapi bium semua, ya udah. Nih ya, resmi ya, kawasan Indonesia sebelum 1800. Tadi sudah saya jelaskan. Juga bukan kawasan Majapahit, hanya sebuah penghargaan kepada Gajah Mada dan kepada Sutasoma dan negara Kertagama. Ini Nusantara bukan Majapahit, tetapi meminjam dari Majapahit. Nah, di hari ini ada kecelakaan yang menurut saya adalah kecelakaan. Nusantara itu apa? Nusantara itu adalah label aneka Indonesiaan yang non-Eropa. Makanya ada kuliner Nusantara. Kemudian apa lagi? Ayo, wisata Nusantara, ini Nusantara, wastra Nusantara, Nusantara. Yang semuanya itu menunjuk kepada yang sebelum 1800-an. Sehingga kalau Nusantara itu kemudian kita pasangkan kepada arsitektur Nusantara, gimana? Mas, naikkan dikit, Mas. Yap, stop. Arsitektur Nusantara itu apa? Hari ini saya berani mengatakan arsitektur Nusantara itu sinonim dengan arsitektur tradisional. Khususnya arsitektur tradisional yang sebelum 1800. Berarti kan saya nulisnya Nusantara seperti begini. Oke, itu arsitektur Nusantara. Lanjut, klik. Ya. Nah, sebelum 1800 tadi sudah saya sampaikan bahwa di dunia ini ada arsitektur Eropa, ada arsitektur India, ada arsitektur Cina, ada arsitektur Indonesia. Nah, di Eropa sendiri sebelum 1800 itu apa yang terjadi dengan arsitekturnya? Klik. Lanjut, Mas. Kliknya. Terus. Yup, stop. Nah, di arsitektur klasik Eropa, ya ini arsitektur sebelum 1800-an, Eropa itu sudah membuat penggolongan, membuat kategorisasi, membuat pengelompokan mana yang arsitektur dan mana yang bukan arsitektur. Di Eropa itu yang bangunan batu diwakili oleh nama Katedral Lincoln, yang bangunan batu adalah arsitektur. Yang bangunan kayu bukan arsitektur, tapi bangunan. Yang bangunan batu itu architecture, yang danau sepeda, yang bangunan kayu itu building. Ini sejarawan arsitektur Nikolaus Pevsner yang menegaskan perbedaan pemisahannya. Karena itu sejarah Eropa tidak punya bangunan kayu di dalam sejarahnya. Karena semua bangunan kayu tidak ada di dalam urusannya arsitektur. Semua bangunan kayu diberikan kepada antropologi, etnologi, etnografi, dan kebudayaan untuk mengurusinya. Di tahun 1969, ada orang yang bernama Amos Rapoport dengan bukunya yang sangat fenomenal di lingkungan pemuja arsitektur tradisional, House Form and Culture. Dia juga mengatakan, ya, Amos Rapoport, bahwa ada penggolongan antara
yang disebut grand design dan yang traditional design. Yang dimaksud dengan grand design itu adalah yang Katedral Lincoln tadi, bangunan batu. Yang dimaksud dengan traditional design adalah yang bangunan kayu. Yang di sebelah kiri itu kemudian menjadi ilmu arsitektur, yang di sebelah kanan itu menjadi ilmu kebudayaan. Sebagai pengetahuan, sebagai ilmu arsitektur di Nusantara ada kemudian, aduh, tolong naikkan dikit mas, naik, nah stop, aduh, naik, loh, naik, dorong terus naik, loh kok mundur, ya, terus, aduh, kebanyakan. Ya wes lah, gini aja, tetap. Nah, sebagai pengetahuan ilmu arsitektur, saya kemudian terpaksa menggunakan sebutan arsitektur Nusantara. Tidak menggunakan sebutan arsitektur tradisional karena arsitektur tradisional sudah diambil oleh ilmu kebudayaan. Ini ilmu kebudayaan, arsitektur tradisional. Jadi pelajaran arsitektur tradisional itu pelajaran ilmu kebudayaan. Oke, klik langsung. Lanjut. Kalau nggak percaya, ini loh. Jelas, arsitektur Nusantara, tapi di bawahnya baca dengan cermat. Pemahaman arsitektur tradisional Indonesia. Ini juga arsitektur tropik Nusantara, tapi isinya 100% arsitektur kontemporer. Nusantaranya di mana? Nggak ada. Ini loh, contoh dari arsitektur sebagai label atau sebagai branding saja. Isinya tidak jelek, tidak salah. Tetapi ini adalah ilmu kebudayaan, bukan ilmu arsitektur. Nah, di sekolah arsitektur itu sejauh hari ini saya melihat itu belum ada mata kuliah yang isinya mencampur antara ilmu arsitektur dengan ilmu kebudayaan. Dan karena belum ada yang menyampur seperti itu, maka dalam merancang juga tidak terjadi adanya percampuran antara ilmu arsitektur dengan ilmu kebudayaan. Ini kalau arsitektur Nusantara yang sinonim dengan arsitektur tradisional. Nah, yang arsitektur yang Nusantara, gimana? Klik aja, terus. Nah, induknya, lakon utamanya ini nih, Mangun Wijaya, Wastu Citra. Ini budayawan Indonesia, pemikir arsitektur Indonesia, arsitek Indonesia, dosen arsitektur Indonesia, orang Indonesia pertama yang punya keberanian. Di dalam buku ini dia mengatakan, saya tidak lagi menggunakan arsitektur,
saya menggantinya dengan wastu. Saya tidak lagi memakai firmitas, venustas, utilitas. Saya memakai guna dan citra. Wastu citra adalah titik berangkat berpisahnya arsitektur Eropa dari arsitektur Nusantara. Sayang, karena Wastu Citra ini orangnya orang Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, terlalu banyak gambar di dalam bukunya, terlalu sedikit, mungkin malah nggak ada sekolah arsitektur yang menjadikan Wastu Citra ini sebagai bacaan wajib pengganti bacaan-bacaan wajib Eropa. Di Indonesia di semester 1 itu tidak ada yang mengatakan arsitektur itu memenuhi rumusan guna citra, tidak ada. Se-Indonesia itu semua mengatakan arsitektur itu firmitas, venustas, utilitas. Yes apa enggak? Itu aja. Nah, ini dilontarkan oleh Mangunwijaya di tahun 1990-an, tapi tidak pernah ada bunyinya. Makanya di tahun 2010-an sampai 2020 ini digemakan kembali, tetapi disodorkan di dalam cara penyampaian yang berbeda, walaupun isi dan semangatnya sama. Muncullah dua buku ini. Nah, perhatikan buku yang bawah sebelah kiri itu ada tulisan arsitektur Nusantara. Ya. Mengapa? Karena buku ini buku 2018. Di mana isinya adalah ilmu arsitektur. Pertama. Yang kedua, di 2018 arsitektur Nusantara sebagai nama belum dipakai oleh arsitektur tradisional sebagai sinonim. Ini muncul pada 2018 bulan Maret. Tapi setelah itu, setelah Maret, bermunculanlah arsitektur Nusantara, arsitektur Nusantara. Tetapi saya cermati tidak satu pun yang menyebut arsitektur Nusantara itu menunjuk pada arsitektur sebagai ilmu arsitektur, tapi arsitektur yang ilmu kebudayaan. Oke, jalan lagi. Klik. Nah, dah. Maka apa sih arsitektur Nusantara itu? Satu, arsitektur di Nusantara sebelum 1800. Satu. Dua, pengetahuan tentang arsitektur di Nusantara. Gitu. Ketiga, arsitektur Nusantara itu adalah arsitektur naungan dan teduhan. Arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang berprinsip konstruksi goyang. Arsitektur Nusantara juga berprinsip bongkar pasang. Bongkar pasang ini menjadi penting dalam konteks, dalam kaitan dengan pelestarian bangunan. Dan tidak kalah pentingnya adalah arsitektur Nusantara itu bineka wujud. Sehingga kita tidak bisa berkata di tahun 1720 arsitekturnya memiliki bentuk joglo, nggak bisa. Di Jawa joglo, di Sulawesi bisa Toraja, tongkonan, bisa
bermacam-macam di tahun yang di saat yang sama memang berbeda-beda. Itulah arsitektur Nusantara, satu negeri puluhan wujud arsitektur. Permisi Pak, Ya, kembali mengingatkan waktunya ini udah habis. Mungkin bisa ditambah 3 menit oke. Bapaknya. Ya, terima kasih. Eropa itu satu benua, satu arsitektur. Ya. Nah, terakhir, hilang. Guna dan citra, bukan firmitas, venitas, utilitas. Ya, tercoret. Oke. Ini apa dan siapa arsitektur Nusantara itu? Nusantara itu. Ini nama yang saya berikan 1 bulan yang lalu. Karena desaan dari beberapa teman yang mengatakan, kalau Bapak bertahan dengan arsitektur Nusantara, Bapak akan kembali kepada arsitektur tradisional. Saya harus menggunakan sebutan yang berbeda. Ya, daripada saya harus bertempur, lebih baik saya mengalah ganti nama. Oke, 3 menit lagi saya tambahan. Oke, langsung klik. Ya. Nah, yang Nusantara kayak begini, yang Eropa kayak begini, siapa yang lebih bagus? Ini kesalahan fatal sekolah arsitektur. Yang menunjuk bahwa ini yang bawah lebih bagus daripada yang atas. Yang bawah lebih estetik dari yang atas. Nggak bisa. Ya. Orang Jawa sama orang Belanda ganteng sopo. Nah, itu. Nggak bisa. Berikut. Klik lagi. Nah, Eropa ini keraton. Arsitektur. Ya, keraton Perancis. Istana Versailles. Itu arsitektur. Indonesia, Keraton Jogja. Ayo. Di pelajaran mana? Pelajarannya adalah pelajaran arsitektur tradisional, itu muncul. Basilika Santo Petrus. Ini gereja Jami, saingannya Masjid Jami. Arsitektur. Masjid Demak. Arsitektur? Arsitektur tradisional. Kok bisa? Nah itu loh, ya menjadi perlawanan. Oke? Makanya jangan dibandingkan, tapi disandingkan. Oh, yang batu kayak begini jadinya, yang kayu kayak begini jadinya. Mana yang lebih bagus? Sama bagusnya. Oke? Lanjut. Klik. Nih, lewat. Klik. Nah, kehebatan kita yang di Nusantara kamu tidak pernah lihat. Arsitektur Nusantara kita itu mengenal tiang bengkang-bengkong kayak begini. Hitungan mekteknya itu soro. Arsitektur Nusantara mengenal yang begini. Kamu tidak pernah dikenalkan seperti gini oleh dosen-dosenmu. Karena apa? Ini nggak ngarsitektur welek pol. Gitu. Oke, klik lanjut. Oke, masih ada ini. Kamu boleh copy, wis, itu aja. Tapi yang penting ini loh ya, kalau kita bicara arsitektur Nusantara, arsitektur ini pertama-tama kamu harus tahu bahwa kita harus berhadapan dulu dengan objeknya, bukan dengan manusianya. Arsitektur Jawa nomor 1, pandangan hidupnya orang Jawa apa ya, kosmologinya orang Jawa apa ya, itu kebudayaan. Nah, di arsitektur Nusantara itu objeknya didulukan. Terusnya, oke, klik. Klik. Nah, saya berikan deretan perbedaan. Kalau arsitektur tradisional yang diurusi itu adalah ini, sebelah kanan. Kalau arsitektur Nusantara itu yang diurusi adalah sebelah kiri.
Yang sebelah kanan itu ada di buku Arsitektur Nusantaranya Nuryanto. Yang di sebelah kiri itu ada di bukunya Yosef Priyotomo. Oke. Turun lagi, klik. Nah, ini macam-macam kajian dan studi kalau kita mau masuk ke Nusantara. Ini beberapa bagian ada di bukunya Yosef Priyotomo. Oke, klik lagi. Langsung lanjut. Nah, kalau ini yang dipasang maka kamu harus tahu apa itu Redondrimo. Ini asli bahasa dari orang Indonesia. Ini asli bahasa Surabaya. Untuk mengatakan syek-syek. Untuk mengatakan dankjewel. Untuk mengatakan dankeschön. Dankeschön, moderator. Oh iya Pak. Terima kasih banyak buat Bapak Joseph atas pemaparan materinya. Sekali lagi kita dari pihak panitia mengingatkan untuk Q&A teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar dan akan kita bacakan pada saat sesi Q&A pada akhir acara. Dari pemaparan Bapak Joseph kita dapat menyimpulkan arsitektur tropik bukan hanya Indonesia, benua Afrika, Amerika juga tropis. Kenyataannya bahwa Nusantara ini terletak di Ring of Fire yang penuh dengan gunung aktif, serta 70% wilayah berupa air. Bangunan di Indonesia terwujud menjadi magma, sedangkan bangunan Eropa atau Amerika menjadi perlindungan. Di Eropa terdapat penggolongan bangunan ketika menuju bangunan batu adalah arsitektur, sedangkan bangunan kayu di menjadi tanya arsitektur Eropa dan arsitektur Indonesia bukan lagi kreativitas, tetapi guna dan citra. Kira-kira dari teman-teman yang ingin bertanya bisa tanya melalui kolom komentar dan akan kita jawab pada sesi Q&A. Baiklah, mari kita lanjutkan dan narasumbernya Bapak Eko Prawoto, dan saya akan menunjukkan sisi beliau terlebih dahulu. Bapak Eko. Nggak usah CV-nya, nggak usah. Aduh. Hemat waktu, ya betul. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah, buat Pak Eko Prawoto saya persilakan. Ya, selamat siang teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta tolong dibantu ya, karena saya nggak bisa share screen dari sini. Karena saya pakai handphone. Jadi saya pertama ingin minta maaf dari panitia karena judulnya terus terang saya juga tidak terlalu paham karena ada pernah tentang otentitas arsitektur, pernah otentitas arsitektur Indonesia, dan ada juga yang otentitas arsitektur Nusantara. Saya nggak tahu, tapi begini, nantinya akan ke situ, tapi saya menempuh jalan yang melingkar. Jadi yang pertama saya akan cerita yang di luar arsitektur, tapi berkaitan dengan arsitektur. Oke, silakan slide pertama. Oh, gambarnya belum muncul. Ya, belum muncul. Ya.
Nggak muncul juga ya. Oke, mulai muncul. Ya, berikutnya. Saya kira arsitektur bukan satu yang terisolir, tapi berkait dengan pemikiran yang lebih panjang. Saya salah satunya ini tentang Sangkan Paraning Tumati, bahwa ya ini tentang tujuan dan asal usul hidup. Terus, nah kemudian bahwa panggilan hidup manusia itu mempercantik bumi yang sudah cantik. Saya kira itu juga bagian dari nanti nilai-nilai yang harus kita lakukan dalam berarsitektur. Ya, berikutnya. Saya kira aspek yang penting adalah tentang keterhubungan dan keterkaitan, tentang relasi dan tentang konteks. Jadi manusia harus menjaga keterkaitan ini, baik dengan manusia yang lain maupun dengan leluhur dan juga alam, dan terutama dengan yang Sang Pencipta. Ya, terus saya akan merujuk lebih banyak pada budaya pertanian, agriculture, yang di situ lebih dari sekedar tentang kehidupan petani, tapi sebetulnya tentang pengetahuan yang menyeluruh, yang total tentang perilaku dan karakteristik bumi. Ya, berikutnya. Ya, next. Nah, pengetahuan ini kalau arsitektur mungkin 2000 tahun lebih gitu. Jadi hubungan antara alamnya, bagaimana mengolah alamnya, dan juga pengetahuan tentang siklus iklim dan air dan seterusnya. Oke, kita coba lihat tentang bagaimana merawat kehidupan itu. Terus. Nah, bagi masyarakat agraris itu pantang untuk memutus relasi, karena relasi itu sesuatu yang sakral, baik relasi dengan alam, dengan antar manusia maupun dengan penciptanya, dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Jadi semuanya dibiarkan terhubung dan terrelasikan terus. Gitu. Terus saja. Nah, kita bisa melihat ini hal-hal yang sesehari. Ya, terus. Ya, terus. Saya agak cepat aja biar nanti bisa ngobrol ya. Nah, sehingga arsitektur sebetulnya sangat berkait dengan kehidupan, dengan keterkaitan dan keterhubungan dengan ruang untuk kehidupan. Saya kira ini yang perlu kita lihat. Terus, ini beberapa contoh relasi-relasi. Yang pertama, ruang yang bisa dihuni, habitable space. Ya, ini bisa jalan cepat saja. Yang kedua, ruang-ruang yang mengundang untuk dihuni. Jadi ruang yang tidak memusuhi kehidupan. Ya, terus. Kemudian yang ketiga, tentang pemisahan dan keterhubungan. Jadi selalu ada gradasi. Bukan hubungan yang tadi kalau istilah Prof. Yosef ya, yang seperti 4 musim tadi antara luar dan dalam yang terpisah keras. Kalau di sini selalu gradasi. Ya, itu terus saja jalan. Jadi gradasi itu bisa secara visual kelihatan, bisa udaranya lewat dan seterusnya, tapi pemisahannya tidak pernah tajam gitu. Bahkan misalnya hal yang suci dan profan hanya ditandai barang yang kecil, itu canang seperti itu. Itu sudah cukup untuk memisahkan. Dan terus ya jalan terus. Nah,
Karakteristik ruangnya adalah juga tentang hal-hal yang permanen, yang tetap dan yang sementara. Dan terjadi pemisahan fungsi yang berdasarkan waktu yang berbeda. Ini banyak sekali terjadi. Ya. Pagi mungkin pasar, tapi ini dalam berapa jam sudah jadi lapangan kosong lagi. Ini lapangan kadang-kadang jadi tempat performance dan seterusnya. Jalan saja. Ya, ini contoh-contoh yang ini di kota di Surabaya jam 6 sampai jam 9 ramai, sesudah itu balik jadi jalan lagi. Fleksibilitas kelunturan ini sangat penting. Fleksibilitas dan inklusif. Jadi ini juga watak atau karakteristik dari masyarakatnya yang tercermin juga dalam arsitekturnya. Nah, terus jadi pencampuran atau apa ya pemisahan secara lunak itu terjadi. Nah, selalu ada kegunaan itu lebih dari satu. Ya, terus jadi pagar tapi juga untuk membatasi, tapi bisa untuk tempat sandaran sepeda, tapi bisa untuk tempat menjemur kasur dan seterusnya. Ini banyak terjadi. Inilah karakteristik relasi ruang dengan kegiatan di dalamnya, dengan kehidupan. Juga tentang akses dan kontrol, ini sangat penting. Tidak semuanya kemudian dibahasakan dengan sangat keras, tapi lagi-lagi ada persoalan gradasi, tapi ada mekanisme-mekanisme tertentu untuk mengontrol akses ini. Terus. Ya, ini yang eksplisit seperti ini biasa, tapi ada yang lain lagi. Terus. Nah, misalnya celah yang sempit atau tangga yang curam, ini untuk siapa, dan itu sebetulnya membahasakan sesuatu tentang berbagai jenis dan tingkat akses dan termasuk kontrolnya. Ya, terus mungkin hanya pot-pot tanaman ini sudah mengatakan sesuatu bahwa tidak boleh lewat situ atau tidak boleh parkir di situ misalnya. Terus nah, berbagai jenis tangga juga membahasakan tentang bagaimana tentang kontrol dan akses itu. Ini yang di kampung nelayan misalnya, ada papan-papan itu yang melintang begitu, karena lingkungannya air. Nah, ini menunjukkan bahwa penghuni di situ sedang punya anak yang sedang merangkak, sehingga itu perlu disekat-sekat supaya anaknya tidak kecebur di laut. Itu tentang mekanisme kontrol. Nah, tentang melihat dan terlihat ini juga kaitan dengan kontrol visual yang tentang privacy dan tentang itu menjadi sangat relatif sekali di sini. Pintu kamar mandi, kalau ada yang mandi ya gedeknya diangkat gitu, jadi orang sudah tahu ada yang mandi. Tidak harus kemudian dikunci dengan seperti itu. Ya, terus saja. Nah, melihat dan terlihat itu bisa ingin melihat tapi tidak terlihat atau ya ada berbagai macam mekanisme, teknik-teknik yang dipakai gitu. Terus ada suaranya terdengar tapi bentuknya tidak dan seterusnya. Tapi udara bisa masuk tapi tidak terdengar dan seterusnya. Terus saja jalan. Nah, tentang kelenturan ini di negara yang lain jarang terlihat. Tapi kita melihat bahwa publik dan private itu juga sangat relatif. Kapan dipakai jadi tempat publik, kapan bisa pakai tempat privat gitu, sangat soft sekali. Ya, terus ya, antara ruang-ruang publik dan ruang privat teranyam gitu, sangat ya baur begitu. Ya, terus. Nah, karakteristik struktur dan ruangnya juga open ended.
apa saja bisa direspons dan diisi dengan berbagai kegiatan sejauh itu sesuai gitu. Ya, jalan terus. Ada berbagai tingkatan, jadi ada struktur yang bisa direspons, diisi, atau diperlakukan ya tergantung kebutuhan begitu. Jadi hampir tidak ada yang fix lah. Juga tentang alih fungsi, tentang berbagai, ini sangat terbuka. Nah, manusia kemudian sangat kreatif. Setting arsitekturnya ini sangat hangat menurut saya, mengundang dengan memberikan insentif, tapi juga bisa diapropriasi untuk berbagai kegiatan. Ya, terus saja. Misalnya perbedaan ketinggian, terus tentang cahaya, tentang perbedaan level, ya, terus saja jalan. Perbedaan ketinggian, skala ruang, dan seterusnya. Keteduhan. Ya. Ini sebenarnya elemen-elemen arsitektur. Juga tentang hierarki. Hierarki mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang lebih utama, mana yang lebih permanen, dan mana yang lebih tepat. Struktur sebagai sesuatu yang lebih pokok, sementara pengisi atau infill itu ditempatkan pada hierarki yang lebih di bawahnya, sehingga bisa saja berganti. Tentang pilihan material, tentang juga pilihan strukturnya. Ya, terus saja. Juga tentang ruang-ruang komunal, ruang-ruang sosial, ini menjadi sangat penting. Ini mungkin berkaitan juga karena iklimnya yang mild begitu. Terus, jadi ada banyak ruang-ruang yang kemudian menjadi ruang-ruang bersama, sekalipun itu tidak direncanakan. Kalau kemudian disimpulkan, dikaitkan dengan tadi yang arsitektur yang tidak memusuhi kehidupan atau arsitektur yang melayani kehidupan, nah ciri-ciri arsitekturnya seperti apa? Itu yang pertama, menyatu dengan alam. Jadi tidak berusaha melawan atau memusuhi alam, tapi menyatu. Baik dalam tadi karakteristik iklim, cuaca, curah hujan atau panas, dan seterusnya, dan juga gempa. Jadi itu respons strukturnya seperti itu. Nah, berikutnya, tentang atap menjadi elemen yang penting, dinding tidak begitu penting, jadi yang penting membuat keteduhan atau bayang-bayang seperti itu, seperti payung atau seperti caping atau seperti pepohonan begitu. Berikutnya, dinding bernafas. Jadi dinding yang tidak memutus aliran atau relasi luar dan dalam, tapi yang memungkinkan udara ini lewat atau dindingnya bernafas, permeable enclosure-nya. Terus juga keterkaitan dengan tanaman dan pohon, ini sebagai hubungan yang sangat dekat. Jadi pohon itu bukan cuma untuk view saja, tapi itu bagian kehidupan yang sangat esensial pada dengan arsitekturnya. Detail dan ornamen, saya kira ini bagian dari kedekatan manusia dengan alamnya, kedekatan manusia dengan sesamanya, kedekatan manusia dengan penciptanya, ingin selalu memuja alam, ingin merayakan relasi-relasi yang hangat dengan alam, penuh warna, dengan bentuk yang ceria, dan seterusnya. Berikutnya, organik material. Ini jadi sangat penting, bahan-bahan yang dilimpahi alam, begitu banyak ragamnya, ini memerlukan pengetahuan yang sangat serius sebetulnya, tentang peralatan yang dipakai dan bagaimana tentang merangkai elemen-elemen ini. Itu banyak sekali contohnya di arsitektur kita. Yang sekarang kampus jarang mempelajari ini karena lebih banyak terekspos material industri, padahal ada begitu banyak khasanah
yang menanti sebetulnya, yang ini juga layak untuk dijadikan sumber-sumber informasi bagi desain arsitek-arsitek masa kini. Flexible structure. Ini sebenarnya pemikiran yang sangat advance, sangat modern, karena struktur ruang itu tidak dimatikan berdasarkan program, tapi ruang itu dibuat sangat fleksibel, dan program ini yang bisa menafsir dan mengisinya sesuai dengan karakter ruang yang dimiliki. Ya, terus. Nah, saya ingin mengajak sebetulnya kalau kita belajar arsitektur, sebetulnya mau apa? Kita demi apa kita berarsitektur? Jadi arsitektur itu bukan satu tujuan menurut saya, tapi lebih sebagai media atau fasilitas atau alat. Tapi tujuan besarnya lalu apa? Gitu. Berikutnya. Jadi saya pikir arsitektur bukan entitas yang lepas, yang berawal dan berakhir pada dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang suka-suka. Bukan yang katanya saya maunya ini, atau saya pengennya ini, seperti mau saya begini. Itu bukan seperti itu. Nah, berikutnya. Jadi arsitektur harusnya menjadi satu kesatuan integral secara sosial, budaya, dan lingkungan. Berikutnya. Nah, saya ingin kaitkan dengan otentisitas. Sebenarnya persoalan kita untuk mempertanyakan otentisitas arsitektur Nusantara atau otentisitas arsitektur pada umumnya itu sebetulnya apa gitu. Ya, berikutnya. Nothing from nothing. Kita sebagai desainer, kita tidak bisa membuat sesuatu, apalagi yang baru, tanpa referensi. Jadi sebetulnya kita tidak, sebagai arsitek itu mesti belajar dari yang pernah ada dalam banyak hal. Kita tidak mungkin membuat sesuatu yang entah sama sekali baru atau tidak mempunyai awalan apa-apa gitu. Jadi menurut saya ya berikutnya, otentisitas adalah terikat pada bagaimana kita melihat, membaca, merasai, mengkaji tentang konteks dan bagaimana relasi atasnya. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam persoalan-persoalan yang dimiliki oleh tempat, oleh kehidupan di situ, dan oleh nilai dan berbagai aspek-aspek kehidupan yang kompleks itu. Jadi otentisitas adalah bagaimana merelasikan dan membangun ikatan itu. Bukan melepaskan, bukan kemudian merasa bebas dan suka-suka dalam membuat keputusan. Berikutnya. Jadi otentisitas arsitektur adalah tentang bagaimana arsitektur mampu hadir menjadi simpul yang mempersatukan berbagai aspek kehidupan secara jujur, jernih, tulus, dan benar. Contohnya tadi yang di depan itu. Berikutnya. Arsitektur yang otentik mendukung kehidupan, tidak memusuhi, memberi hidup, tidak melawan kehidupan, termasuk melawan alam. Lalu, tentang otentisitas arsitektur Nusantara, berikutnya, saya kira ini PR untuk kita semua gitu. Silakan dicari dan ditemukan sendiri. Oke, itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan tentang otentisitas arsitektur ini bukan sebuah resep. Saya tidak menawarkan resep, tapi ingin agar kita berarsitektur secara otentik. Ingin kita tahu keputusan-keputusan kita itu harus memiliki relasi dan konteks yang pasti, yang jelas, sehingga kita tidak berarsitektur secara suka-suka. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak
kepada Bapak Eko Prawoto atas pemaparan materinya. Jadi dari kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa arsitektur di negeri kita tercermin oleh watak kearifan lokal berupa seperti gradasi spesial, habitat space, inviting space, ruang yang fleksibel dan inklusif, multifungsi. Contoh pada ruang-ruang di kampung-kampung, akses yang ingin dibahaskan melalui intervensi spesial versi masyarakat lokal tentang melihat dan terlihat berkaitan dengan kontrol visual SCR privasi, lalu tentang kelenturan publik dan privat sangat relatif dapat membaur dan sebagainya. Lalu wujud ciri-ciri arsitekturnya berupa struktur yang bertahan gempa, peneduh dengan kanopi yang lebar, dinding-dinding yang mengalirkan aliran udara lewat, dan dikaitkan dan otentitas adalah bagaimana melihat fenomena pada konteks dan membangun relasi dan persoalan secara kontekstual melalui elemen spesial secara jernih, sederhana, dan benar. Untuk sekarang sudah pukul 15.17, kita sudah memasuki sesi Q&A. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan silakan bertanya melalui kolom komentar. Pada teman-teman dipersilakan. Mungkin dari teman-teman dari PAMI atau dari ACP gitu, ada yang mau ditanyakan? Termasuk pertanyaan untuk Prof. Yosef kan ini? Ya, ini termasuk untuk Prof. Yosef. Enggak, untuk Prof. Eko saja. Jangan. Itu pertanyaan Pak Priyo menarik itu. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Priyo Pratikno. Mengapa harus mencari otentitas saja kepada panitia? Ya, itu pertanyaan saya juga. Makanya nggak saya jawab. Saya bukan panitia kok. Ya. Jadi kalau dari kita kenapa ngambil otentitas? Karena diskusi yang menarik ini dilatar belakangi karena Indonesia merupakan salah satu bangsa majemuk yang terdiri atas berbagai kebudayaan, serta kedatangan bangsa-bangsa lain ke Indonesia membuat akulturasi dan asimilasi tidak dapat dielakkan dari berbagai peradaban di Indonesia. Akibatnya budaya Indonesia menjadi lebih beragam, sementara itu muncul pula stigma bahwa gaya dengan pengaruh luar negeri lebih baik dari gaya lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk arsitektur Indonesia yang sebenarnya. Nah, dari itu kita dari teman-teman mengambil tema otentitas secara Ya. Mungkin saya boleh menjawab ya. Iya, boleh. Silakan, Pak. Nah, itu juga sebetulnya pergumulan saya karena ya ini bukan soal benar salah, tapi sebetulnya menurut saya persoalan besar dari berarsitektur sekarang ini bukan sekedar atau bukan pada otentik atau tidak otentik dalam artian identitas dan dalam artian itu pada akhirnya tentang pemenuhan ego, siapa yang paling benar, siapa yang paling berjasa begitu. Karena arsitektur memiliki akar yang panjang dan arsitektur harus bertanggung jawab pada alam dan kehidupan. Saya kira saya sebetulnya lewat presentasi tadi hanya ingin menggeser supaya tekanan kita bukan pada mencari yang otentik atau dalam demi identitas, apalagi identitas visual. Tapi sebetulnya lebih baik mengarahkan energi kita pada keterbukaan dan juga pada mencari solusi-solusi yang lebih baik pada persoalan-persoalan kehidupan secara
secara banyak hal begitu. Ya, itu yang tambahan kecil ya. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapak Eko. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Eko atau juga Bapak Yosef? Kayaknya ada suara apa itu? Radio Iya. atau TV atau apa? Siaran langsung. Dari Pak, ada webinar yang lain lagi. Oh, oke. Ya. Superimpose. Permisi, mohon maaf Bu. Jika ingin bertanya silakan mengisi melalui kolom komentar. Terima kasih. Dan yang ini di Aceh, kabur, tapi ngamuk-ngamuk. Jadi ngamuk-ngamuk tanda bahwa moodnya negatif, marah-marah. Ya. Mungkin depresinya tidak seberat yang sebelumnya. Ini juga hal yang mirip, agak berbeda. Jadi dia bukan depresi karena sakitnya atau karena lukanya. Jadi Bapak Joseph bisa diaktifkan kamera ya. Kita pengen ngelihat wajah senyum dari Oh, saya nggak bisa senyum saya. Kemudian punya stres karena merasakan stigma dijauhi oleh orang lain, tidak mendapatkan dukungan dari orang lain, merasa interaksi sosialnya tidak batas karena suaminya meninggal, karena stres menurut anaknya dan juga akhirnya ada pembahasan, dan dia menceritakan itu sambil nangis-nangis. Karena stres yang dirasakan karena ayah suaminya meninggal. Jadi untuk sesi Q&A kita akan selesai pada pukul 15.50 dan acara akan segera Jadi kalau di awal saya sampaikan bisa jadi pengambilan keputusan ruang rawat inap yang rame-rame, tidak ada privasi dan tidak memperhatikan aspek-aspek desain yang lain. Bisa jadi itu pengambilan keputusannya akan persoalan kesejahteraan. Ini ada pertanyaan ini dari Jiso Seo. Tadi kan dijelaskan kalau arsitektur kan tidak mencapai bangunan dari kayu, padahal di Indonesia kebanyakan bangunan di Indonesia terdiri dari kayu. Kalau punya kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, dengan temannya, Kalau Terus? keluarganya. Nah, karena ini saya bacakan lagi ya Pak ya. Ini dari Mas Iya. Ini dari Mas tadi kan dijelaskan kalau arsitektur kan tidak mencakupi bangunan dari kayu. Padahal di Indonesia kebanyakan bangunan di Indonesia terdiri dari kayu. kita sebutnya sebagai sosial. Ya. Jadi mengapa sih di ruang rawat inap Berarti kalau dan ilmu seperti itu Indonesia tidak memiliki arsitektur. Padahal sebenarnya kan ada. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita melindungi arsitektur yang sudah ada di kita. Ya caranya jangan percaya dengan yang arsitektur adalah arsitektur bangunan batu. Bodoh-bodohnya itu kita harus protes itu pada arsitektur. Ilmu arsitektur. merupakan perwujudan dari kriteria sosial support. Nanti kita akan Itu. 5 kriteria lain selain dari Ilmu arsitektur memisahkan dirinya dari bangunan. yang di atas. Ini adalah permasalahan-permasalahan Grand design itu dibedakan dari tradisional design. ruang rawat inap. Itu rumusnya arsitektur di Eropa. Ada kecenderungan Sehingga buat Eropa,
arsitektur kita yang serba kayu itu bukan arsitektur. Gak salah. Karena orang Eropa merumuskannya begitu. Yang salah itu kita, gitu loh. Kok mau aja terima kayak begitu? Ya supaya kita tidak dibegitukan. Ya protes, gitu aja. Kalau Romo Mangun berani, kenapa kita nggak punya keberanian untuk begitu? Gitu loh. Kita memang basisnya kayu. Jangan dipaksa untuk bicara batu. Alam kita itu alam kayu. Berani nggak kita protes? Gitu aja. Ini ada lanjutan dari. Ini ada lanjutan. Saya hanya mengikuti dari apa yang telah dilakukan oleh Romo Mangun itu loh. Kalau beliau berani gitu, kenapa saya nggak berani? Tinggal gitu aja. Kalau orang lain nggak berani ya silahkan gitu loh. Ya, oke. Ini maksud ada pertanyaan lagi nih dari Romi Bramantio Margono. Bagaimana cara menggali kembali identitas arsitektur yang kita miliki? Dari mana kita bisa memulai? Ini kayaknya untuk Bapak Eko dan Bapak Joseph ini. Iya, tapi kamu bacanya mic-nya itu nggak jelas itu loh. Aku mau baca itu gimana bacanya? Oh ini apa ya? Cara menggali kembali otentisitas arsitektur yang kita miliki. Ya. Dari saya jawabannya adalah 5 lembar slide terakhir itu menjawab gitu. Jadi, saya sudah katakan slide saya bisa di-copy, boleh silakan. Gitu. Nah, saya dikejar waktu tadi sudah nggak sempat cerita itu. Ya. Persoalannya terapeutik atau bukan? Bagaimana sih pengetahuan tentang persoalan itu diterapkan di dalam? Oke, itu jawab saya. Dari Ardiansah Rahmat Hidayatullah. Selamat sore Bapak Joseph Trijotomo dan Bapak Eko. Mohon maaf sebelumnya saya coba mengajukan Pak. Saya setuju dan sepakat dengan mengedepankan citra dan guna sebagai paham dasar dalam memahami arsitektur tradisional atau Nusantara. Ketika pemahaman itu disampaikan kepada mahasiswa, tentu kita juga perlu mengarahkan studi presiden yang pada kita lihat dari arsitektur di Indonesia yang saat ini pun sedang dalam masa tumbuh. Dari itu, apakah karya-karya arsitektur di Indonesia saat sedang mewakili arsitektur yang diharapkan sebagai orientasi bagi mahasiswa arsitektur saat ini khususnya? Jadi ada 4 kriteria preferensi kualitas visual. Dari saya jelas ya, saya belum bicara belum menangani urusan otentisitas, otentifikasi, dan otentik. Saya masih memusatkan perhatian kepada arsitektur Nusantara itu. Karena materi yang satu ini, arsitektur yang satu ini masih terlalu banyak yang mengatakan dirinya tahu tetapi sebetulnya tidak tahu gitu. Ya. Jadi mohon maaf siapa Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah saya nggak bisa menjawab. Itu belum bisa menjawab. Mikir saya belum sampai di situ. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Eko mungkin bisa. Ya. Kalau kita melihat sebetulnya bagaimana kita memandang arsitektur yang sudah pernah ada gitu, arsitektur yang jadi referensi yang sangat beragam di Indonesia. Saya kira tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca ulang, memaknai dan memahami pemikiran-pemikiran dasarnya.
karena referensi arsitektur dari yang sudah ada itu biasanya berkait secara types ya, building types itu kalau tidak residensial kan bangunan religius gitu. Tapi di luar itu kan ya hampir dikatakan belum ada gitu. Sementara kebutuhan sekarang secara programatik itu kan sangat bervariasi. Sehingga kalau kita melakukan studi preseden itu pasti tidak akan bisa. Tapi kita harus mengkaji itu sehingga sampai menemukan prinsip-prinsip universalnya, satu kebenaran yang tetap dalam berarsitektur yang berkait dengan alam Nusantara dan kehidupan Nusantara ini. Itu yang jadi presiden. Bukan presiden dalam arti bentuk atau kemudian kita hanya memanen ide-ide dari masa lalu dan kemudian ditempel-tempel lagi gitu. Tapi kenali dan pahami prinsip universalnya. Saya sendiri cenderung masuk ke dalam budaya-budaya itu gitu. Jadi tidak melihat budaya masa lalu itu sebagai secara orang luar gitu. Jadi hanya melihat itu sebagai inspirasi. Tidak, kita harus masuk di dalamnya. Karena arsitektur itu, arsitektur masa lalu itu adalah milik kita. Kita bagian dari itu. Jadi kita harus bisa mengembangkannya dari dalam. Kita memahami ruh dan kemudian prinsip-prinsip universalnya seperti itu. Itu yang saya kira bisa dilakukan. Bentuknya bisa berbeda, tapi rohnya sama. Daripada kita mengambil atau mengimitasi bentuk-bentuk yang ada, tapi rohnya tidak ada. Itu aja. Terima kasih Bapak. Kalau stimulusnya banyak, orang akan bergairah. Kalau nggak bergairah, merasa pusing. Dan ini kok rumit banget sih. Kalau itu kompleksitasnya. Kalau kompleksitasnya rendah, bisa dimaksudkan. Kompleksitas itu adalah salah satu kriteria preferensi kualitas visual yang dimiliki. Jadi kualitas visual tertentu akan disukai atau tidak, dianggap baik atau tidak, tergantung kriteria kompleksitas itu terpenuhi atau tidak. Jadi kalau menurut kapan, ya kompleksitas. Monggo Mas moderator. Sebentar, mohon maaf ya Pak, ini karena coffee sinyalnya buruk, jadi saya izin untuk membacakan selanjutnya ya Pak. Yes, selanjutnya ada pertanyaan dari Joseo Via Dolorosa. Ingin bertanya kepada kedua narasumber, dari kedua paparan tadi, esensi arsitektur Nusantara tidak melekat pada bentuk akhir ataupun sebuah seragam, tapi merupakan sebuah kontemplasi atau proses membentuk jiwa arsitekturnya. Namun, ada kecenderungan bertolak belakang dengan tuntutan realitas zaman yang didominasi oleh pemasyarakatan bentuk dan esensi arsitektur tersebut. Selain itu, dialog dalam desain hanya dibangun dari dan ke dalam lingkup arsitektur saja. Tidak cukup maksimal dalam relasinya dengan disiplin ilmu lainnya. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih Pak Yosef dan Pak Iko. Monggo Pak Yosef. Disinilah saya mohon izin Pak Eko untuk berseberangan sama Pak Eko. dengan berseberangan kita menjadi semakin bersahabat Pak Eko. Ya. Semua yang disampaikan oleh Mas Huseo itu oke. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ya. Kita boleh panjang kali lebar, kali tinggi, kali rendah, begitu banyak tentang arsitektur Nusantara. Tapi selama kita mengabaikan urusan wujud dan bentuk, kita nggak pernah sampai kepada
kelengkapan dari sebuah arsitektur Nusantara. Ya. Arsitektur itu adalah form, space, order. Itulah katanya si Dekaching. Untuk menjadi sebuah arsitektur, bagi Dekaching itu ada form, ada space, ada order. Nah, form itu loh ada, jelas diomongkan. Tapi kenapa kita selalu menomorduakan? Space dan form itu sama nilainya, sama pentingnya. Sehingga kalau Andanya menekankan filsafatnya, Anda menekankan kontemplasinya, tapi menomorsekiankan rupa dan bentuk, ya nggak sempurna arsitektur Anda. Gitu ya. Jadi lihatlah secara setara form dan space, konsep dan filosofi dan macam-macam. Pokoknya mikir dan merasa, melihat dan menikmati itu hal-hal yang perlu kita beri tempat di dalam arsitektur. Oke? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban saya. Jangan kesampingkan rupa. Ya, anugerah Tuhan pada kita yang di Indonesia adalah kita diberkahi dengan bineka rupa. Bandingkan dengan Eropa, benua yang sama besarnya dengan Indonesia hanya punya satu arsitektur di satu kurun waktu yang tertentu. Ada kurun waktu gotik, ada kurun waktu romanika, ada kurun waktu renesan. Untuk seluruh Eropa hanya ada itu saja. Indonesia tidak ada ceritanya seperti itu. Loh, kita jelas beda. Jangan berpikir seperti Eropa. Itu aneka rupa itu. Lah, arsitektur kita itu ngomongnya apa tentang rupa? Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. saya menyambung. Kayaknya malah belum berseberangan ini Pak. Saya sama kayak. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Eko. Enggak ya, pada akhirnya kan memang wujud fisik gitu harus hadir gitu ya. Tapi demi apa itu diwujudkan gitu. Jadi kita harus pemahamannya lebih dalam untuk kemudian sampai kepada wujud fisik tadi, bentuk ruang dan kemudian susunannya, ambience, pengalaman ruang dan sensasi ruang itu. Tapi demi apa gitu. Jadi bukan sekedar meniru. Kalau menurut saya kalau comot sana comot sini pasti tidak akan bisa otentik. Tapi ya begitu ya. Ya itu bisa saja dipakai sebagai metode, tapi pada akhirnya kan harus ada sesuatu yang mengikat itu, yang menghidupi, yang atau istilah saya tadi ruh gitu ya. Itu yang memegang semuanya itu gitu. Nah, itu mesti dikembangkan dari dalam. Artinya membutuhkan pengetahuan lain untuk membuat agar bentuk itu menjadi justified, termasuk tentang pilihan material, pengetahuan karakter material, tentang kemudian pemahaman prinsip-prinsip strukturnya, relasi terhadap iklim dan seterusnya, dan siapa yang akan membuatnya dan proses sampai ke detailing dan seterusnya, itu dalam satu kesatuan. Itu yang atau istilah lainnya harus muncul dari dalam. Tidak bisa arsitektur didekati dari luar menurut saya. Yaitu tapi pada akhirnya memang akan mewujud. Kalau tidak wujud ya nanti terus tidak jadi karya arsitektur tapi seperti puisi atau apa begitu. Mungkin juga gini Pak Eko,
Banyak di antara kita yang tidak mampu membedakan antara membuat arsitektur dan membaca arsitektur. Oh. Kalau kita mau menggali arsitektur Nusantara, maka kita tidak membuat arsitektur Nusantara. Kita menggali arsitektur Nusantara itu arsitekturnya yang kita obrak-abrik lah, tanda petiknya begitu kan. Membaca arsitektur itu yang kita dulukan. Sehingga Pak Eko 100% betul dalam konteks misalnya membuat arsitektur. Dan karena membuat arsitektur penuh kompleksitas, di antara demikian banyaknya kompleksitas itu adalah urusan autentikasi dan macam-macam. Tetapi pada saat kita membaca arsitektur, kita mencari yang otentik dari arsitektur itu mana. Dan arsitektur Nusantara yang saya urusi itu adalah arsitektur yang membaca arsitektur, bukan membuat arsitektur. Karena membuat arsitektur itu adalah urusan Nusantara mengkini. Oleh karena arsitektur Nusantara itu sudah ada di tahun 1800 ke belakang, yaitu yang kita pelajari, barangnya itu ada. Kita ajak ngomong dulu, kita baca dulu Pak, barang itu. Nah itu bedanya ilmu arsitektur dari ilmu kebudayaan. Ilmu kebudayaan kan ketemu pertama adalah dengan manusianya, karena kebudayaan itu memang urusannya manusia. Tapi arsitektur itu urusannya arsitektur adalah gedung, adalah bangunan. Ya kalau kita mau ngurusi bangunan, bukan membuat loh ya, mau mempelajari bangunan, yuk pegang dulu bangunannya, jangan pegang dulu orangnya. Itu. Iya. Itu penjelasannya dari kami. Terima kasih Pak Eko. Ternyata nggak jadi musuhan. Terima kasih Bapak Joseph. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya silakan ditanya karena masih ada waktu senggang sekitar 15 menit tadi. Jadi, banyak yang tidak tanya itu karena apa? Karena para peserta itu rata-rata tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko dan disampaikan oleh Pak Yosef. Daripada tukaran lebih baik diem, kan begitu ya? Oh. Ya. Ayo Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Maria I. Hidayatun. Berarti arsitektur Nusantara yang mengkini disebut sebagai arsitektur apa Pak Joseph? Gimana? Jadi saya akan berbicara tentang Poin. Berarti arsitektur Nusantara yang mengkini disebut sebagai arsitektur apa Pak? Namanya sudah arsitektur Nusantara yang dikinikan ya bisa disebut Nusantara mengkini. Nah, pengertian Nusantara mengkini itu sendiri jangan diartikan sebagai arsitektur Nusantara yang di abad 21 ini, enggak. Jadi arsitektur Candi Jawa Timur misalnya itu adalah hasil arsitektur Nusantara mengkini dari arsitektur Jawa Tengah. Candi Jawa Tengah mengalami transformasi, dikinikan menjadi arsitektur Jawa Timur. Maka arsitektur Jawa Timur itu adalah arsitektur Nusantara mengkini dengan menggunakan arsitektur
Jawa Tengah sebagai induknya. Begitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Bagas Santosa. Izin bertanya, pertanyaan saya untuk kedua narasumber, apakah tidak terasa ultranasional atau bahkan terasa fasis jika semua rujukan berdasarkan prinsip dari arsitektur Nusantara, mengingat tuntutan fungsi ruang di masa depan selalu berkembang? Jawab saya tidak, karena kita aja nasionalismenya juga masih sangat tipis. Itu. Saya tidak pernah punya kekhawatiran untuk sampai kepada ultranasional atau fanatisme buta, enggak. Kita dihadapkan kepada fakta, pengenalan dan pengetahuan kita tentang arsitektur kita yang masa lalu itu jelek sekali, kalau saya nggak mau mengatakan nol. Itu. Sehingga pernyataan itu bisa saja dianggap sebagai cara untuk membunuh lebih lanjut pernyataan tentang arsitektur Nusantara kita. Kalau itu dipelajari kan nanti jadi ultranasionalis. Ngapain dipelajari? Nah, mudah-mudahan paham maksudnya. Oke. Kembali, pengenalan dan pengetahuan kita tentang arsitektur Nusantara itu hampir nol. Karena yang kita punya itu pengetahuan kebudayaan. Tuh. Sekarang kalau kita mau disebut sebagai ultranasionalis, bisakah Mas Bagus memberi secara rinci bedanya arsitektur dari kebudayaan dan arsitektur dari arsitektur? Penjelasan definisi deskripsi arsitektur dari ilmu kebudayaan dan definisi deskripsi arsitektur dari ilmu arsitektur pasti beda. Gitu. Nanti kalau sudah lengkap pengetahuan Nusantaranya, baru kita akan berkata, hei jangan langsung begitu, itu menjadi ultranasionalis. Tapi sebelum itu terbuka, mana bisa kita mengatakan itu ultranasionalis, nasionalis saja belum loh. Di beberapa kesempatan saya sampai pernah mengatakan, mohon maaf Pak Eko, saya pernah mengatakan sekolah arsitektur kita ini masih menikmati penjajahan arsitektur Eropa. Loh. Masih menikmati penjajahan arsitektur Eropa. Gitu. Maka kalau memang itu disadari, nasionalisme perlu. Mengapa perlu? Karena dengan nasionalisme kita menghancurkan penjajahan arsitektur, menghancurkan pendidikan Eropa itu. Begitu loh. Makanya Pak Eko dengan indah sekali mencoba untuk menyampaikan, tapi ya mohon maaf Pak Eko, ternyata yang demikian indah itu masih terasa terlalu sulit. Saya pun masih sangat sulit untuk bisa memahami rasa. Loh. Dalam arsitektur itu ada yang dinamakan rasa. Yang mana Pak Eko dengan demikian indah membuat ceritanya. Tapi saya masih berangkang untuk bisa menangkap maksudnya itu. Gitu loh. Ya, begitu jawaban saya. Yeah. Mungkin dari Bapak Eko sendiri pendapatnya atau gimana? Sebenarnya kalau saya sederhana saja melihatnya. Kita ini kan jadi arsitek itu bukan arsitek yang pertama di Indonesia. Dan kita menjadi arsitek harus punya pengetahuan yang cukup tentang berbagai hal. Tentang iklim, tentang bahan, tentang konstruksi, yang semuanya teruji. Nah, kalau kemudian ada bangunan-bangunan yang sudah lebih dulu ada, dan sampai sekarang masih ada, dan dalam keadaan yang baik,
dan teruji dan cukup efektif untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan maupun respons terhadap iklim dan cuaca dan segalanya. Menurut saya itu kan karya yang bagus ya. Daripada kita mengambil rujukan dari di tempat yang sangat jauh yang kita tidak atau belum pernah mengunjungi gitu. Jadi kalau alasan saya praktis saja, kalau ada sesuatu yang bisa bertahan dan dalam keadaan baik sekian puluh atau ratus tahun, pasti ada kebenaran tetap yang ada di situ. Nah, saya mempelajari arsitektur Nusantara itu untuk belajar tentang itunya, karena dia sudah lebih dulu hadir dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dalam relasi dengan bumi, relasi dengan bahan, relasi dengan yang banyak aspek itu gitu. Jadi pamrih saya belajar, tapi belajar saya tidak sebagai orang luar yang mungkin hanya melihat dari sisi sosok luarnya atau sensasi visualnya. Saya ingin belajar lebih utuh dengan melihat sebetulnya apa-apa yang ingin diselesaikan dan juga sikap-sikap atau nilai-nilai dan pengetahuan terutama yang membuat itu seperti itu gitu. Jadi bentuk menurut saya pasti ada dasarnya yang membuat itu justified begitu, bukan bentuk sekedar saya pengen itu gitu. Kenapa kok sistem pondasinya begitu? Kenapa kok tiangnya yang begitu? Kenapa kok batang dengan kolomnya besar batangnya seperti itu? Itu ada penjelasannya. Hanya kita yang kadang-kadang tidak tertarik untuk masuk ke perkara-perkara itu karena asumsinya adalah arsitektur itu dari masa lalu dan masanya sudah lewat dan tidak ada relasinya dengan hal-hal yang kehidupan kita sekarang. Nah, asumsi itu yang menurut saya keliru. Budaya modern kita saja umurnya kan baru 300 tahun ya mungkin. Tapi ada bangunan-bangunan yang jauh lebih dulu, dan apalagi kalau kita kaitkan dengan pandemi ini saya membacanya sebagai pesan universal dari semesta. Bagaimana kita harus kembali untuk memahami aturan-aturan alam. Nah, kemana kita bisa belajar lagi? Ya mesti ke arsitektur yang kayu yang sudah ada itu. Bagaimana kita membaca ulang arsitektur Nusantara itu untuk kita peroleh pengetahuannya secara utuh. Itu saja. Pak, terima kasih banyak buat Pak Eko. Ini ada lagi nih dari Theo Via Dolorosa. Terima kasih banyak buat Pak Eko dan Prof. Joseph ilmunya. Semoga bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau bertanya. Sudah mau hadir. Ya. Apalagi sudah mau hadir. Di sini bisa disimpulkan identitas hadir dari fakta iklim Nusantara ini dan menjadi keadaan dalam membentuk wujud arsitekturnya. Sedangkan sesuatu relasi dan kearifan lokal juga terus berperan membentuk wajah arsitektur Nusantara ini. Mengingat waktu yang terbatas, cara sharing ini akan kami sudahi. Untuk teman-teman yang masih lebih lanjut, akan hubungi Bapak Eko atau melalui teman-teman itu dan Bapak melalui teman-teman. Dan untuk tetap update secara sharing selanjutnya, silahkan follow di ACP di ACP.Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih Pak dan Bapak Joseph atas materinya, juga kepada teman-teman yang mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di acara sharing di ACP yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Eko, Bapak Ya, matur nuwun. Selamat sore semuanya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Lola iya nih, kita ini kan barisan pensiunan. Don't worry. Gitu.